Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, apa kabar semua teman-teman komunitas Interlink? Semoga sehat-sehat semua ya teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, kali ini coba saya akan membuka untuk verifikasi. Tentunya teman-teman banyak yang menunggu kapan saya diverifikasi, kapan saya berhasil KYC ya. Ya, banyak teman-teman yang masih pilih kurator dan lama ya. Sampai saat ini sudah berhari-hari, bahkan sudah berminggu-minggu mungkin belum berhasil mendapatkan kurator, belum berhasil melakukan KYC, bahkan di tahap pertama pun belum berhasil. Nah, baik teman-teman, ini punya saya ya. Punya saya juga sama ya teman-teman ya. Punya saya ini baru tahap pertama yang selesai dan ini baru memilih kurator untuk tahap kedua. Nah, sama ya teman-teman ya. Saya juga ambasador. Saya juga sama belum terverifikasi. Nah, padahal kalau dilihat mining rate saya juga nggak terlalu jelek-jelek amat ya. Di mining pribadi saya 95,21%, sedangkan di grupnya 100% dengan siklus pembakaran 0. Nah, itu teman-teman ya. Jadi tidak jelek-jelek amat. Dengan HCS saya juga ya standar ya teman-teman, 4,2 HCS saya. Kemudian ACS saya ada sekitar 29 ACS saya. Tetapi saya nggak buka ya, karena di profil saya. Nah, kemudian gini teman-teman. Kavi memposting tentang updatean versi 5.1 ya teman-teman ya. Di sini di X-nya Kavi menjelaskan versi 5.1 akan memperkenalkan pembaharuan utama berikut. Yang pertama, pembaharuannya peluncuran rantai mainnet pribadi Interlink. Ini merupakan tonggak penting karena Interlink semakin mendekati infrastruktur nyata. Mainnet pribadi akan menjadi fondasi bagi segala hal ke depan, mulai dari pembayaran global hingga integrasi aset dunia nyata. Nah, yang kedua, migrasi ITLG dari off-chain ke on-chain. Jadi yang sekarang ITLG kita berada di aplikasi yang saat ini belum bisa ditransaksikan di on-chain, masih off-chain artinya. Nah, pada saat versi 5.1 nanti, jaringan Interlink sudah hadir di ITLG Wallet ya teman-teman ya. Semoga saja tidak lama lagi dan kita bisa menikmati hasil kerja kita selama ini. Oke, teman-teman. Kemudian selanjutnya, integrasi 2FA ini untuk keamanan ya, saya tidak baca, untuk keamanan saja nanti teman-teman sudah paham tentunya ya. Nanti kalau memang belum paham mungkin nanti akan dibuatkan tutorialnya. Kemudian staking ITLG untuk mendapatkan ITL. Nah, ITLG akan menjadi produktif. Pengguna dapat melakukan staking dan memperoleh ITL, membuka kemanfaatan nyata serta menuju ekonomi token yang berkelanjutan. Jadi pada saat versi 5.1 nanti kita sudah bisa melakukan staking ya. Jadi teman-teman sudah bisa melakukan staking ITLG untuk mendapatkan ITL. Karena yang harganya mahal itu justru ITL-nya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa segera terverifikasi dan bisa mendapatkan ITL. Kemudian di sini dijelaskan juga tentang, ini saya tidak baca untuk ini ya. Saya bacakan saja untuk mengenai optimasi proses KYC. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita saat ini. Ini yang saat-saat saya live di TikTok banyak pertanyaan-pertanyaan tentang KYC. Termasuk sebelumnya saya juga mempertanyakan ini ya. Bukan teman-teman saja, tetapi saya juga mempertanyakan ini. Kok tidak adil gitu ya? Kok di random? Yang sebelumnya dijelaskan di Interlink Labs bahwasanya mining rate itu merupakan prioritas ya. Jadi mining rate itu prioritas ya. Mining rate tadi yang saya buka tadi ya. Proses KYC akan dioptimalkan untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan skalabilitas, memastikan memenuhi standar kepatuhan global sambil mendukung basis pengguna yang berkembang pesat. Nah, jadi di sini secara tidak langsung ya, Kavi mengakui bahwasanya masih banyak kekurangan-kekurangan pada proses KYC yang terjadi saat ini. Nah, maka daripada itu teman-teman harus bisa bersabar karena ini merupakan sistem yang baru. Tentunya sesuatu yang baru itu masih perlu penyempurnaan ya teman-teman ya. Jadi perlu perbaikan-perbaikan. Nah, kekurangan itu akan ditemui pada saat ini berjalan. Nah, sekarang proses KYC sedang berjalan ternyata banyak menemui kendala. Termasuk diantaranya antrian yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di Interlink Labs, yaitu bahwasanya
orang yang akan diprioritaskan dalam, antrian di awal adalah orang-orang yang winning rate-nya bagus, HCS-nya lumayan bagus, ACS-nya juga punya, yang jelas kontribusinya juga baik. Ada 6 faktor yang mendukung, cepatnya antrian. Yang pertama itu mining pribadi, penambangan pribadi yang bagus, persentasenya, penambangan grup. Yang kedua siklus pembakaran yang tidak ada, yang nol, itu akan mendukung. Yang keempat adalah HCS yang kita miliki. Yang kelima adalah ACS bagi seorang ambasador. Maka selama ini saya banyak ngajak teman-teman untuk masuk ke ambasador karena memang, ACS itu merupakan, eee, kekuatan penuh untuk mendukung verifikasi ITLG, ya. Kemudian yang keenam adalah referral. Ketika teman-teman juga banyak referral dan semua aktif, maka itu juga akan mendukung, verifikasi lebih lebih cepat dan lebih banyak. Ya, itu teman-teman ya. Jadi referral itu, di samping kita mendapatkan ITLG bonus, kita mendapatkan, verifikasi prioritas. Oke, teman-teman? Nah, jadi teman-teman semoga kita memahami tentang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Interlink sendiri. Ya, kita tidak membuat sistem, kita hanya menunggu saja, kita hanya mengerjakan saja, dan mereka yang memikirkan sistemnya. Mereka yang memperbaiki sistemnya ketika ada kendala-kendala di bawah. Jadi intinya kita semua harus sabar, karena kita juga hanya menggarap. Mereka yang menyediakan infrastrukturnya, mereka yang menyediakan biayanya. Kita hanya menggarap. Moga-moga teman semua, saya dan teman-teman semua bisa berhasil KYC dan segera mendapatkan keuntungan dari Interlink. Demikian, terima kasih semuanya. Dan untuk tutorial-tutorial berikutnya akan saya posting di akun TikTok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.